Saya Sri Muti Atun Sintawati dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJM daerah memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana pembangunan menengah daerah disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Bagaimanakah RPJMD dalam kerangka perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan? RPJMD merupakan dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang akan dilaksanakan melalui rencana strategi perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi dan misi rencana strategis perangkat daerah. Seluruh program selama 5 tahun dalam Renstra memedomi program prioritas yang ada dalam RPJMD. Sehingga RPJMD akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah menerjemahkan program prioritas RKPD dalam kegiatan prioritas. Selanjutnya, perlukah sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah? Iya. Bagaimanakah konsistensi tersebut? Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan arah pembangunan daerah yang bersifat jangka panjang 20 tahun. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan arah kebijakan dan indikasi program prioritas serta kebutuhan pendanaan selama 5 tahun. Berikutnya, program dalam RPJMD akan dijabarkan dalam rencana strategi perangkat daerah yang berisi sampai dengan program dan kegiatan. Dan selanjutnya, prioritas dan sasaran tahunan ini akan dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahunan, atau kalau dalam perangkat daerah disebut dengan rencana kerja daerah. Selanjutnya kami akan membahas tentang tahapan penyusunan RPJMD. Diawali dengan persiapan penyusunan. Selanjutnya yaitu penyusunan rancangan awal RPJMD. Kemudian penyusunan rancangan RPJMD dan dilanjutkan dengan pelaksanaan musrenbang RPJMD. Setelah pelaksanaan musrenbang RPJMD, maka dilakukan perumusan rancangan akhir RPJMD. Setelah itu, dilakukan penetapan RPJMD. Apakah peran dan fungsi DPRD dalam penyusunan RPJMD? DPRD di sini mempunyai fungsi legislatif, budget, dan pengawasan. Untuk itu, maka dilakukan pembahasan-pembahasan terhadap draft RPJMD sehingga dicapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait dengan program-program prioritas yang ada dalam RPJMD. Setelah tercapai kesepakatan, maka dilakukanlah penetapan RPJMD dalam bentuk peraturan daerah. Bagaimanakah sistematika dokumen RPJMD? Sistematika dokumen RPJMD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Diawali dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan disajikan tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan. Bab 2 menyajikan tentang gambaran umum kondisi daerah. Di dalamnya akan digambarkan tentang aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Pada bab 3 akan disajikan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan.
Di dalamnya akan disajikan tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan. Berdasarkan data-data yang ada pada bab 2, maka dilakukan analisis isu strategis pada bab 4, di mana bab ini akan disajikan tentang permasalahan pembangunan yang kemudian akan ditarik menjadi isu strategis. Isu strategis ini bisa disajikan juga terkait dengan isu strategis nasional, regional, maupun lokal. Pada bab selanjutnya, menjawab tantangan permasalahan dan isu strategis pada bab 4, disampaikan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Selanjutnya akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pada bab 5 dan bab 6. Bab 7 kemudian akan menyajikan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Sedangkan bab 8 akan menyajikan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Bab 9 adalah salah satu bab yang sangat penting dalam RPJMD ini, yaitu tentang penetapan indikator kinerja daerah. Selanjutnya dokumen ini akan ditutup dengan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Poin penting dalam sistematika ini adalah bagaimana menjaga konsistensi antar bab yang ada. Sebagai contoh adalah antara bab 2, 4, serta bab-bab selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.